Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa hukum boykot? Dan apakah Nabi Muhammad SAW melakukan boykot terhadap orang-orang kafir yang memusuhi dan menghinakan Nabi? Terima kasih Buya. Baik. Jika ada orang kafir mencaci Nabi, setelah itu kok tobat masuk Islam, bebas, nggak ada hubungan sama sekali, nggak ada hukuman. Jika ada orang kafir mencaci Nabi, setelah mencaci Nabi kok sadar tobat masuk Islam, diampuni. Al-Islam yajubu ma qablah. Ini yang pertama. Yang kedua, jika seorang muslim mencaci Nabi, murtadlah dia. Yang kedua, orang muslim mencaci Nabi, murtad dia. Kalau dia setelah murtad kembali, apakah diterima tobatnya? 3 pendapat. Karena begitu besarnya. Mencaci Nabi, murtad. Tiba-tiba setelah itu tobat, masuk Islam lagi, bersyahadat. Bagaimana dia? Ada 3 pendapat. Saya ambil dari pendapat yang paling lemah. Yang paling lemah tidak diterima tobatnya. Dan dibunuh, tetap dibunuh. Mencaci Nabi, biarpun katanya tobat, orang muslim mencaci Nabi murtad. Setelah murtad dia tobat, istighfar, tetap dibunuh. Katanya tobatnya diterima, ini lemah, saudara. Allah Maha Kasih kok. Pendapat yang kedua adalah tobatnya diterima. Tobatnya diterima, tapi tetap dipenggal lehernya. Dibunuh, biarpun sudah tobat. Ini adalah pendapat yang dikukuhkan. Jadi biarpun dia sudah tobat masuk Islam lagi, maka tetap dipenggal lehernya. Tetap dibunuh. Subhanallah. Jadi sampai ada yang bertanya, kenapa yang mencaci Allah kok tidak seberat ini? Mencaci Allah tidak seberat ini? Karena urusan dengan Allah sangat berbeda. Ini urusan dengan manusia. Urusan dengan Allah istighfar yang banyak, oke. Tapi urusan dengan Nabi Muhammad, kita harus minta maaf kepada Nabi. Dan Nabi sudah tidak ada. Dan Nabi pernah memerintahkan orang yang mencaci Nabi dibunuh. Maka ulama memberatkan dari sisi ini. Karena apa? Nabi ini kunci. Kalau sudah Nabi dicaci, ini habis ini. Ya, seperti itu. Jadi ini. Kemudian ada pendapat yang pertama, yang ketiga, pertama adalah tidak diterima tobatnya, tidak bisa masuk Islam lagi. Tidak bisa diterima tobatnya, langsung dibunuh. Yang kedua adalah diterima tobatnya, tapi tetap dipenggal lehernya. Dan sebetulnya ini adalah 2 ini sudah cukup. 2 ini, yang satu adalah tadi. Pendapat yang kedua ini, yang diambil kebanyakan ulama adalah Allah Maha Kasih, tobatnya insya Allah diterima oleh Allah. Cuman hadnya di dunia, hukumannya di dunia adalah tetap dibunuh. Jadi nggak ada yang bisa memaafkan masalah mencaci Nabi itu. Hati-hati. Dan di sini untuk pendapat ini hampir disepakati. Maka jangan sampai ada yang anak-anak mencaci Nabi, dimaafkan, Nabi kan pemaaf. Nabi memaafkan, tapi ini urusannya Nabi sudah wafat, kemudian urusannya dijelaskan para ulama, ini mencaci Nabi yang disakiti umat semuanya. Tapi mencaci Allah bagaimana? Dia minta maaf kepada Allah, urusan Allah. Ini Nabi haknya manusia. Hukukun nas. Yang jelas para ulama ngomong seperti itu. Makanya jangan main-main. Jangan ngentengin urusan Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah ini kalau orang kafir mencaci Nabi, bagaimana orang kafir mencaci Nabi? Kalau dia adalah ahli zimmah, kafir zimmi yang ada bersama kita, dengan mencaci Nabi inhal, terurai zimmahnya. Dibunuh dia. Terurai zimmahnya. Kalau orang berada dalam lingkungan kaum muslimin mencaci Nabi, langsung selesai kasusnya, kisahnya. Karena dia telah mengurai, karena dia telah kurang ajar.
Kalau dia adalah tidak di dalam lingkungan kaum muslim mencaci Nabi, maka dia menjadi harbi yang semula mungkin sebuah negara yang dia ada kerjasama baik dengan negara kita, kemudian orangnya, anggap saja presidennya kok mencaci, maka langsung menjadi harbi itu presiden. Kalau harbi bagaimana? Ya kita perlu perangi dan dibunuh dia. Harbi dia. Nah kalau harbi, apakah boleh diboikot? Oh jangankan kok diboikot, orangnya boleh dibunuh. Harbi, dia menyakiti umat Islam kok. Itu hukumnya, pembahasannya. Jadi gitulah kalau dirinci dengan ilmunya. Kenapa kok sebesar itu? Oh, dia mengganggu, merusak. Wong kalau presiden kita diganggu saja kita perlu marah, ya atau tidak? Coba. Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang tidak marah, yang keropos imannya. Seluruh dunia akan marah. Berarti dia adalah manusia yang nggak punya perasaan dia. Dia telah merendahkan orang yang sangat dicintai. Atau mencaci orang yang sangat dicintai. Besar pelanggarannya dia. Makanya dia menjadi harbi saat itu juga. Dibunuh kalau bisa. Cuman membunuh kan nggak bisa kita. Wong dia bukan di bawah naungan kita. Lalu bagaimana? Yang jelas harus dihukum. Cara menghukum gimana? Kita cubit jauh. Lalu bagaimana? Kalau dia seorang kepala negara, ya bagaimana agar goncang sana ekonominya atau bagaimana? Agar dia dimarahi oleh rakyatnya sendiri. Dan ini pelajaran untuk semuanya bahasanya. Jangan macam-macam. Jangan ada yang niru. Itu. Jadi ada syariatnya. Kita mendengar ada orang yang gitu saja kok marah Nabi dicaci. Kan Nabi akan hina. Ya akhi, ya ukhti, ini bukan urusan itu. Urusan hatimu ada cinta enggak dengan Nabi gitu loh. Jangan kan kok Nabi jauh amat ke sana. Ibu kita dicaci, kita marah. Ayah kita dicaci, marah. Biasanya orang yang sok begitu itu adalah coba caci diri sendiri. Apakah dia mengatakan, aku sabar, terima kasih kau caci. Nggak ada, dia paling marah. Kok disinggung sedikit aja mungkin dia paling marah. Coba. Orang-orang seperti itu. Mari kita jujur dengan Allah dan Rasulnya. Kalau kita menemukan umat Islam yang tidak membela Nabi Muhammad, kita doakan semoga dia sadar. Kasihan dia. Nabi Muhammad dicaci. Nabi Muhammad diolok. Kalau ternyata hati kita tidak ternyuh, hati-hati. Jangan-jangan kita ini munafik. Jangan-jangan kita ini munafik. Rasulullah. Cukup seperti itu. Jadi syariatnya boikot itu adalah sebenarnya hukumannya terserah bagaimana. Asalkan hukuman ini dirasa oleh orang tersebut. Aslinya bukan saja boikot. Begitu. Cuman membunuh ini siapa? Kalau dalam sebuah negara adalah ini hukmul imamati. Kalau ada yang hampir dhimmi, ada orang muslim yang mencaci Nabi, tidak boleh orang per orang membunuhnya. Jangan asal main tembak. Itu namanya hukmul imamah. Yang menegakkan hukum adalah imam atau yang ditugasi oleh imam. Jadi tetap tertib sebab sebelum itu punya ada namanya istitab. Cuman dalam urusan Nabi nggak ada istitab. Seperti urusan Nabi nggak ada istitab. Subhanallah. Cuman karena di negeri kita adalah negeri nggak ada hukuman semacam ini, maka kami himbau kepada siapapun yang pernah punya lesan menyakiti Nabi, segeralah tobat. Allah Maha Kasih menghidupkan Anda di negeri yang tidak ada hukuman, maksudnya biar Anda tobat. Coba Anda di negeri yang ditegakkan syariat Islam, Anda langsung diberesin. Mari ayo tobat, jangan main-main urusan Rasulullah. Jangan dibikin guyonan. Perlu kita semakin dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong berdoalah bagi perindu-perindu Nabi. Doakan itu orang-orang yang lesannya sering melukai Nabi. Semoga dapat hidayah. Kalau begitu terus dia akan terjerumus, tersiksa nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.